Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun kalian menyimak video di channel Explore Biologi. Pada video kali ini kita akan masuk ke segmen baru dari channel Explore Biologi, yaitu soal biologi hari ini. Jadi, salah satu segmen ini nantinya akan secara random, secara acak membahas beberapa soal-soal biologi tingkat SMA tentunya, yang keluar di beberapa tes atau ujian ya. Mungkin nanti kita bisa bahas dari level ujian sekolah, ujian nasional, UTBK, SBMPTN, bahkan sampai soal olimpiade. Nah, nah, kita akan awali episode 1 dari soal biologi hari ini dengan soal TKD Saintek di SBMPTN 2015. Ya, kita simak soalnya. Jadi, di soal ini diminta kita memperhatikan skema pembentukan urin berikut. Yang ditanya adalah proses yang terjadi antara filtrat X dan filtrat Y. Oke, proses yang terjadi antara filtrat X dan filtrat Y. Jadi yang ditanya sebenarnya adalah apa sih nama proses yang ada di nomor 2? Gitu ya. Karena yang ditanya adalah proses yang terjadi di nomor 2 ini apa gitu. Nah, materi pembentukan urin itu yang kita ingat ada di materi kelas 11, yaitu sistem ekskresi atau sistem pengeluaran. Ini menjadi salah satu mekanisme atau mekanisme yang sering keluar dalam beberapa tipe soal ujian. Jadi awalnya untuk pembentukan urin sendiri berasal dari yang namanya darah. Kita bisa sambil lihat di skemanya ya. Ini berasal dari darah. Nah, proses pertama bagaimana urin itu terbentuk ya di nomor 1 ini itu adalah namanya filtrasi. Ya, filtrasi. Nah, filtrasi artinya adalah penyaringan. Jadi awalnya darah itu akan disaring. Gitu ya. Darah itu akan disaring sampai dia akan menjadi filtrat X. Nah, apa itu filtrat X-nya atau apa hasil dari filtrasinya? Hasilnya adalah namanya urin primer. Ya, namanya adalah urin primer. Jadi sebenarnya untuk skema pembentukan urin atau mekanisme pembentukan urin sendiri, seenggaknya harapannya ada 3 hal yang perlu kalian ketahui. Ya, yaitu proses. Nama prosesnya apa? Kayak ini contohnya adalah filtrasi. Lalu hasilnya apa? Nah, hasilnya nanti adalah urin primer. Dan yang terakhir ya, yaitu tempat terjadinya di mana. Gitu ya. Jadi kita juga harus tahu dia di mana tempat terjadinya. Ya, tempat terjadinya di mana. Nah, kalau si filtrasi dia terjadi di bagian ginjal yang namanya glomerulus. Nah, itu adalah tahapan yang pertama. Ya, jadi kalau misalnya kita mau gabungkan ke dalam soal pun, gitu ya. Kalau kita mau gabungkan ke dalam soal, jadi yang nomor 1 ini filtrasi. Nah, filtrat X-nya itu adalah urin primer. Gitu ya. Jadi ini nomor 1 si filtrasi, ya. Dan urin primer dia adalah ya, filtrat X. Berarti karena yang ditanya adalah nomor 2, tentu jawabannya bukan filtrasi. Gitu ya. Jadi bukan C. Oke. Di antara ini juga yang mana yang kira-kira salah lagi? Yang salah yang pasti adalah yang D. Karena tidak ada namanya proses pembentukan urin itu yang namanya dekantasi. Ya, nanti hanya ada 3 tahap ya. Yaitu nanti yang pertama kita sudah masuk filtrasi. Nah, kita masuk tahap yang kedua. Apa yang terjadi di tahapan yang kedua? Yang terjadi di tahap kedua adalah namanya reabsorpsi. Ya. Jadi setelah disaring, tadi kan di tahap yang pertama sudah disaring. Di tahap yang kedua nantinya dia akan diserap kembali. Ya, diserap kembali sampai nantinya akan menghasilkan yang namanya urin sekunder. Nah, ingatnya adalah primer itu akan selalu lebih dulu daripada sekunder. Karena primer itu pertama dan sekunder itu biasanya yang kedua.
gitu ya. Jadi filtrasi ada yang pertama menghasilkan urin primer. Lalu kemudian urin primer tersebut akan disaring lagi, ya, akan diserap atau diserap lagi. Kira-kira apakah masih ada zat-zat yang penting di situ? Nah, setelah disaring atau diserap, ya, hasil yang tidak terserap nanti itu dinamakan sebagai urin sekunder. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya di mana gitu kan? Tempatnya seenggaknya biasanya ada dua. Ya, ada yang namanya tubulus contortus proximal dan juga lengkung Henle. Tapi biasanya kalau di beberapa sumber hanya TKP aja ya. Saya sukanya nyebutnya TKP, lebih singkat ya, tubulus contortus proximal. Tapi kalaupun mesti ditambahkan, silakan tambahkan lengkung Henle ya. Nah, terakhir ya, sebenarnya sih kita udah dapat jawabannya ya, tapi kita habiskan aja nih, kita habiskan ke tahapan yang ketiga. Tahapan yang ketiga adalah augmentasi. Ya, jadi yang pertama adalah filtrasi, yang kedua adalah reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Ya, jadi setelah tadi urin primer terbentuk di filtrasi, lalu dia mengalami penyerapan kembali di TKP dan lengkung Henle menghasilkan urin sekunder. Dan terakhir, dia mengalami augmentasi. Ya, apa itu augmentasi? Augmentasi adalah semacam penambahan zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Seperti itu. Jadi urin kan nantinya akan dikeluarkan. Tentu hal-hal atau zat-zat yang tidak dibutuhkan oleh tubuh akan ditambahkan di situ. Ya. Nah, kira-kira atau hasilnya nanti adalah namanya urin. Nah, urin nih, makanya di sini tulisnya hanya urin kan? Atau di beberapa sumber mau dibilang urin sebenarnya atau urin sesungguhnya juga tidak salah gitu ya. Karena untuk membedakan dengan urin primer dan urin sekunder. Nah, lalu dia terjadi di mana? Dia terjadi di, kalau beberapa sumber bilang TKD ya. TKD, tubulus contortus distal. Distal, distance, jauh jarak. Berarti yang jauh itu selalu belakangan gitu. Jadi cara berpikirnya seperti itu. Lalu kalaupun misalnya mau ditambahkan satu lagi, ada juga sebenarnya terakhirnya ya. Karena setelah keluar, dia akan masuk ke dalam yang namanya tubulus collectivus. Collectivus. Kolektif, dia yang mengumpulkan. Gitu ya, tubulus collectivus berarti dia adalah yang mengumpulkan. Nah, ini mungkin saya tambahkan lagi deh tadi ya. Kalau TKP itu adalah tubulus contortus proximal. Ini tahapan yang kedua. Lalu kalau TKD adalah tubulus contortus distal. Ya, jangan ketukar ya. Jadi sudah jelas bahwa jawaban dari soal ini adalah proses yang terjadi antara filtrat X dan Y, yang berarti proses nomor 2 ini adalah namanya reabsorpsi. Dia adalah penyerapan kembali. Absorpsi tidak ada. Nomor 1 adalah filtrasi. Nomor 2 adalah reabsorpsi. Dan nomor 3 adalah augmentasi. Ya, cukup mudah ya. Oke, jika memang sudah selesai pembahasan soal kali ini, jika kamu punya pertanyaan silahkan kirimkan ke kontak di Explore Biologi yang ada di kolom deskripsi. Tetap belajar, tetap ingin tahu. Sampai berjumpa di soal biologi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.